Saya tidak tahu apa definisi atau pengertian sukses menurut Anda. Dan saya tidak mau memperdebatkan soal itu. Tetapi kalau kita ambil intinya, ya hidup kita mengalami sebuah kemajuan seperti yang kita harapkan. Atau idealnya menurut kita. Karena idealnya menurut kita, maka takaran sukses setiap orang itu beda-beda. Tapi yang jelas adalah terlepas dari apapun definisi Anda tentang sukses, banyak orang yang mungkin hidupnya masih merasa susah, tidak memenuhi standar hidupnya. Standar hidup bisa menyekolahkan anak tanpa hutang. Nyatanya masih banyak orang yang pinjam sana sini. Banyak orang yang mungkin kesulitan menafkahi istrinya. Banyak orang yang dia nggak cukup, tapi cuma dicukup-cukupkan. Artinya kan mereka kepengen hidupnya tuh cukup menurut sebuah standar tertentu dalam hidup mereka. Itulah kriteria sukses dan itu selalu berubah. Nah, tentunya mungkin Anda mengira saya ini akan membawa bahasan itu sukses itu apa, bagaimana caranya sukses. Bukan ke situ secara spesifik. Tetapi saya jadi ingat kata-kata seorang teman saya. Ya, teman saya itu ngomong gini, kalau kamu hidup di Indonesia, kamu nggak sukses. Kamu kebangetan gitu. Kok bisa dia ngomong gitu? Jika Anda penasaran apa maksud dari kalimat tadi, ikuti video ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tentunya yang sudah saya kasih clue di bagian prolog tadi ya. Jadi judulnya, kata teman saya, kalau Anda tidak sukses di Indonesia, tidak sukses, Anda kebangetan. Kalau Anda di Indonesia tidak sukses, Anda kebangetan gitu. Sebagaimana sudah saya sampaikan, saya tidak mau mengawali secara mendalam tentang sukses itu apa dan sebagainya. Tapi intinya tuh banyak orang yang kepengen hidupnya kan lebih enak gitu loh di Indonesia. Dan yang menarik mengawali di sini ya, Anda boleh menolak hal ini, tetapi saya sangat pede bahwa Anda bisa setuju bahwa Indonesia itu negeri yang paling enak, asli. Itulah sebabnya kenapa kita tuh dijajah oleh banyak negara berganti-ganti, karena kita tuh enak. Bahkan lagunya Kus Plus menggambarkan begitu enaknya negeri kita itu adalah tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu. Saking enaknya hidup di Indonesia, ya di Nusantara ini luar biasa gitu loh. Nah, kalau memang Indonesia sehebat itu, semakmur itu, seajaib itu, pertanyaannya kan kenapa? Misalkan kalau kita lihat tingkat kemiskinan masih tinggi, orang yang hidup susah masih tinggi, ya, orang yang kejebak pinjol masih tinggi, gitu loh. Kenapa? Padahal kata teman saya itu tadi, kalau Anda di Indonesia tuh nggak sukses, Anda tuh kebangetan banget. Artinya, kalau Anda di Indonesia nggak sukses, apalagi kalau nggak di Indonesia. Anda tahu di Indonesia itu, kalau saya ngikutin apa ya cerita-ceritanya Panji Pragiwaksono yang dia itu menjalani hidup baru di Amerika Serikat ya, itu hidup di sana tuh bahkan untuk seorang Panji Pragiwaksono yang sudah top level ya dalam karir dia, di sana tuh berat, berat. Nggak cukup menggunakan sebuah apa ya keadaan mental yang dia gunakan di Indonesia, di sana lebih berat. Nah, sekarang saya akan jelaskan secara oret-oretan biar Anda paham. Kenapa kok
saya akhirnya setuju seperti kata teman saya. Kalau Anda di Indonesia itu tidak sukses, Anda kebangetan. Nah, kok bisa kebangetan itu gimana? Sebentar ya. Saya oret-oret dulu. Jadi gini, ya. Kan intinya kita itu disebut berhasil ya. Berhasil, berhasil atau sukses lah. Itu kan biasanya karena kita memiliki sesuatu atau menjadi seseorang yang di atas rata-rata kebanyakan, ya kan? Nah, ya kalau kita bicara tentang keberhasilan di sekolah, ya misalnya yang lain itu nilainya jelek semua, Anda nilainya bagus sendirian gitu kan, misalnya itu. Yang lain tidak bisa sampai finish kalau lomba lari, Anda sampai finish sendirian misalnya, atau Anda yang paling pertama sampai finish. Intinya sebetulnya fondasi atau pemahaman sederhana dari sukses itu, kita itu menjadi sesuatu yang di atas rata-rata kebanyakan. Betul nggak ya? Nah, dari konsep ini sebetulnya inti dari berhasil atau sukses adalah menjadi minoritas. Minoritas artinya menjadi bagian dari yang sedikit orang. Gitu ya. Jadi semakin kita menjadi yang paling sedikit, semakin kita itu artinya di atas rata-rata. Gitu. Walaupun kalau kita bicara tentang sedikit, ada juga sedikit yang di bawah rata-rata. Kalau kita bicara tentang kurva normal ya. Anggap kita kurva normal itu kita potong jadi dua. Kita nggak bahas kurva normal, sudah pernah saya bahas. Jadi kita bicara yang positifnya saja. Karena yang miskin banget itu pun eh, sedikit ya. Di bawah rata-rata. Kita bicara di atas rata-rata kan. Jadi kita bicara yang positif gitu. Nah, lanjut dulu sebentar. Saya bersihkan. Nah, berarti kan kuncinya kalau kita mau sukses, kita itu kuncinya adalah kalau di sini nih adalah populasi atau orang kebanyakan, ya ini nih orang kebanyakan, maka kita tuh menjadi yang sedikit di sini atau bahkan di luar ini kalau perlu. Artinya kita berbeda dengan ini, kita memiliki perbedaan dengan ini. Dan berarti definisi kebalikannya adalah kalau Anda itu sulit berhasil atau tidak berhasil, berarti Anda bagian atau sama dengan kebanyakan ini. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh misalnya. Saya kasih contoh, eh, kalau misalkan di sekumpulan orang ini, kebanyakan orang itu nggak bisa bahasa Inggris, misal ya. Jadi nggak bisa Inggris, no English. Ya, ini anggap di sini ada 1.000 orang atau 10.000 orang, ya 10.000 orang. Nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Atau kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris. Anda satu-satunya orang yang bisa bahasa Inggris dengan bagus. Anda itu punya potensi besar untuk berhasil. Bener nggak? Oke ya. Kalau misalkan kita ganti, ya, kita ganti bukan soal bahasa Inggris deh. Kalau kebanyakan orang di sini malas, Anda sedikit lebih rajin di atas mereka semua, maka Anda itu punya potensi besar untuk berhasil. Oke ya. Yang kebanyakan orang, ya, ini malas baca buku, ya, malas belajar. Anda membaca buku sebulan satu buku aja atau sehari satu lembar aja, ini sudah akan punya potensi ya, baca, punya potensi untuk berhasil di atas ini. Anda sudah di atas rata-rata. Nah, sekarang kita lihat fakta ya. Di Indonesia, banyak orang malas nggak? Banyak. Banyak orang enggan belajar nggak? No learn. Banyak. Banyak orang nggak bisa bahasa Inggris nggak?
English. No English. Banyak. Jadi kita tuh sebetulnya punya peluang untuk bisa di atas rata-rata. Karena rata-rata orang di Indonesia itu kayak gitu. Jadi untuk menjadi hebat di Indonesia, kita tuh nggak perlu rajin banget. Yang penting rajin banyak banget orang malas kan di Indonesia, mager. Ya udah, Anda medsosan. Banyak orang malas bikin postingan misalkan. Anda bikin postingan sehari sekali aja. Itu secara algoritma, Anda sudah memiliki keunggulan. Nah, kalau Anda pernah jalan-jalan ke luar negeri, Anda sering pernah tinggal di beberapa negara walaupun itu dalam rangka piknik ya. Saya kan pernah 1,5 bulan ada di area Schengen ya, di area Eropa, kecuali Inggris saya nggak ke sana. Visanya hanya area Schengen, Jepang, Jerman, Belanda, Belgia, mana lagi Perancis saya pernah ya. Pokoknya di negara-negara Schengen. Itu saya melihat sendiri bahwa standar orang-orang di sana itu lebih tinggi dibandingkan kita. Jadi misalkan gini, mereka itu ya harus bertarung dengan orang-orang yang yang kualitasnya di atas kita. Jadi kalau tadi saya contohkan di Indonesia ya, misalkan ini di Eropa misalkan, kita kasih contoh aja ya. Ini Eropa, ini Indonesia. Misalnya di Indonesia itu tuh banyak orang mager ya, malas gerak ya. Maka kan kita kalau ingin menjadi yang sedikit, itu cukup sedikit lebih banyak bergerak, itu sudah berpotensi di atas rata-rata. Nah, orang Eropa itu banyak yang gerak. Ya, minimalnya mereka itu kalau mau naik transportasi umum, itu kebanyakan jalan kaki loh untuk naik KRL dan sebagainya. Nggak kayak di Indonesia, dikit-dikit beli bakso aja, kita pakai motor. Jadi untuk menjadi orang paling rajin, paling suka gerak di Eropa, itu lebih sulit dibandingkan kita itu menjadi orang yang paling rajin di Indonesia. Nangkap nggak maksud saya? Atau yang contoh paling gampang ya, Anda kalau di Indonesia bahasa Inggrisnya jago banget, ya, English ya. Anda jago banget English, ya. Maka Anda itu sudah hebat banget karena banyak orang tidak bisa bahasa Inggris. Nah, orang di Eropa banyak yang bisa bahasa Inggris kan dibandingkan di Indonesia. Jadi kalau misalnya mereka punya kemampuan berbahasa Inggris, itu masih rasionya itu masih tidak se ekstrim kita. Artinya kalau kebanyakan orang itu bisa bahasa Inggris, maka memiliki kemampuan bahasa Inggris bukan merupakan keunggulan yang signifikan. Kalau di kita tuh medannya lebih enak. Anda udah paham belum sih? Bayangkan aja, untuk menjadi orang yang paling ganteng di Indonesia, ibaratnya tuh, itu gampang karena kebanyakan pria di Indonesia tuh jelek-jelek, misalnya gitu. Nangkap ya? Nah, di Eropa tuh banyak banget orang ganteng, sehingga untuk menjadi yang terganting tuh sulit sekali, nggak cukup cuman ganteng. Anda harus punya keunggulan yang lain dari itu. Makanya, dengan medan Indonesia banyak orang mager, banyak orang yang bodoh, banyak orang malas belajar, banyak orang tidak mau mengutamakan apa namanya investasi otak ya, lebih banyak sukanya konsumtif, banyak orang sukanya nonton video hiburan dibanding video edukasi. Berarti kalau Anda menjadi bagian dari yang sedikit, Anda punya potensi untuk sukses itu. Udah paham belum sampai sini? Nah, yang bikin teman saya gemes itu Anda kebangetan. Sudah Anda berada di lautan orang-orang jelek, Anda tuh gampang banget untuk jadi paling cakep di situ tuh cuman mau sisiran. Anda terbawa lingkungan untuk tidak mau sisiran. Gitu loh. Ini anggap nih ya. Misalnya Anda mau yang paling cakep, menjadi orang paling cakep. Ya, paling cakep. Di Indonesia tuh ibaratnya tuh banyak orang tuh jelek. Karena malas dandan, malas mandi. Anda tuh cukup seminggu mandi sekali aja. Mandi. Mandi. Seminggu sekali aja. Itu udah paling cakep. Anda mau sisiran aja. Nggak usah pakai baju rapi di setrika. Anda tetap udah menjadi paling cakep di sini. Ini kan ibaratnya sukses. Nah, masalahnya tuh, Anda ke bawah lautan di sini.
Kenapa? Karena banyak orang itu takut menjadi yang berbeda, takut menjadi yang sedikit. Duh, kalau gue sisiran sendiri, yang lain nggak pada sisiran, kok kayaknya aneh ya. Yang lain pada mager, gue banyak gerak sendiri, kok kayaknya gue jadi nggak normal ya. Yang lain pada terlambat, gue sering datang pagi, kok kayaknya gue nggak normal. Nah, hal seperti inilah yang menyebabkan kenapa walaupun di Indonesia itu medannya sangat mudah sekali untuk kita menjadi yang sedikit yang berhasil ini, jadi sulit. Makanya saya pernah berpikir, jangan-jangan salah satu cara supaya orang di Indonesia itu lebih tergerak menyadari betapa mudahnya di Indonesia. Mungkin harus ada studi, orang dikirim ke luar negeri, ngerasain mungkin beberapa bulan di sana. Supaya mereka sadar bahwa ternyata kalau mereka hidup di sana, bisa mati beratnya. Dan paradoksnya di situ. Jadi di negara-negara yang makmur, yang subur, itu tuh melahirkan orang-orang yang malas. Sementara di negara-negara yang mungkin kurang sumber daya alam, mereka tuh harus fight. Musim dingin masuk, mereka harus siap-siap. Kita kan nggak ada musim dingin, jadi ya nggak akan mengalami hal yang ekstrim. Di sana kalau panas bisa overheat, bisa benar-benar suhu panas sekali. Kalau di kita kan ya rata-rata, pokoknya paling enak surga. Nah, karena kebiasaan enak, makanya kita tuh akhirnya terlena. Jadi saya ingin sekali lagi mengulang kata-kata teman saya. Kalau Anda ya setelah nonton video ini nih masih belum sadar ya. Anda setelah nonton video ini ya, Anda masih belum ngeh yang saya maksud. Ya Anda kebangetan. Dan saya ulangi sekali lagi kata-kata teman saya, kalau Anda di Indonesia, hidup di Indonesia, Anda masih sulit hidupnya, masih susah ekonomi, masih nggak bisa mencapai sebuah gambaran ideal sukses menurut ukuran Anda, masih nggak bisa maju hidupnya. Satu kata, benar kata teman saya, Anda kebangetan. Semoga video ini menyinggung, bukan mencerahkan. Karena banyak orang komen, wah terima kasih Pak, tercerahkan. Tapi ya nggak ngapa-ngapain setelah itu. Banyak orang yang bilang, saya tersinggung Pak oleh video Pak Arif. Itu malah biasanya langsung segera melakukan sesuatu. Aku harus memulai untuk berbeda dengan lingkunganku. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam video rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.